Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Joko Marwi, masih seputar mesin-mesin UKM dan mesin-mesin tusuk sate. Oke, video kali ini kita bakal nge-review 3-in-1 lagi, karena di 3-in-1 sendiri sudah ada yang terbaru lagi mas ya. Speknya sudah kita upgrade lagi. Tujuannya supaya pengguna ini lebih puas lagi dari 3-in-1 yang kemarin. Sudah kita upgrade, apa aja yang sudah kita upgrade, langsung tonton aja terus videonya dan jangan lupa subscribe. Oke mas, apa aja sih yang terbaru dari 3-in-1 besar ini? Langsung aja kita sepil satu persatu ya bahannya. Kita lihat dari sebelah kanan dulu. Dari sebelah kanan sendiri proses belah irat ya. Untuk proses belah irat sendiri, sebentar. Untuk proses belah irat sendiri itu pisau pembelahnya kita menggunakan baja pir yang ditempa sehingga mendapatkan ketebalan 3 mili, terus dibuat pisau pembelah. Jadi bahannya dari baja pir. Terus pisau pembelah sendiri bisa disetting, dari dulu bisa disetting ya sebenarnya, cuman memperjelas aja. Untuk pisau pembelah bisa disetting dengan menggunakan kunci 10 T10 nanti dari atas ini. Terus dikendurkan, nanti pisaunya ini bisa didorong ke dalam dan keluar. Sumpamanya pengen dibikin keluar 3 karena pengen proses yang lebih pendek kayak 19 cm contohnya seperti itu, untuk mengurangi beban pada roll. Jadi nanti bisa disetting di sini. Pengen keluar 3, keluar 4, keluar 5, jadi tinggal diukur mata pisaunya saja, setiap matanya seperti itu. Jadi bahannya sudah pakai baja pir. Terus pisau pembelahnya, landasannya kita juga sudah upgrade menggunakan baja HSS yang digerinda saja sudah sangat susah. Jadi insya Allah iratanmu aman mas ya, terus stabil, tahan lama. Karena yang dulu itu sudah pakai pir, baja pir, terus kita sudah upgrade lagi yang ini dengan baja HSS. Insya Allah iratanmu aman dan awet masih. Oke, untuk sebelah kanannya kurang lebih itu yang udah kita upgrade ya. Untuk asnya ya, asnya ini yang harga 10,5 masih. Asnya sudah kombinasi, yang atasnya itu 1-in, yang bawah 20 mili. Jadi ini sudah sangat kuat. Untuk 3-in-1 besar sendiri saya bikin 3 versi mas. Ada yang 10, 10,5, yang ini dengan yang 11. Untuk perbedaannya sendiri terletak pada as dan dinamonya mas ya. Semua tipe gearnya kita buat model sprocket L tanam sehingga lebih kuat. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk gearnya sudah kita kasih sprocket menggunakan baut L tanam. Jadi semua di atas sana sudah pakai sprocket mas, sehingga tanpa pengelasan pada as membuat as menjadi sangat awet mas di semua tipe. Terus kita sepil juga di bagian sini ya. Ini jalur masuknya, sebelah kiri ini jalur masuknya, tempelkan dinding, dorong maju, terus ngelewatin stopper dalam. Ada pisau rajang satu sisi yang fungsinya untuk menyamakan diameter pisaunya. Jadi ini bisa disetel juga ke dalam dan keluar. Pengen bikin keluar berapa, ini disetting di sini untuk mengepres iratan agar beban pisau itu bisa press, tidak berlebihan, sehingga sampahnya jatuhnya terbang atau mudah tidak tersangkut di sini. Jadi pisau rajang satu sisi ini penting mas ya, gitu. Terus spare penekan stabilizernya ya, ini juga penting banget supaya serutanmu bisa presisi yang di bagian dalam mas ya. Jadi kalau nggak ada ini, itu ketemu bambu yang bengkok, nanti dia belok mas. Jadi hasil pisau yang nomor 1 itu kadang bulat, kadang enggak, kadang bulat, kadang enggak. Kalau pakai ini saya jamin 100% bulat mas ya, walaupun bambunya belok keluar. Karena disinilah fungsi daripada per stabilizer. Jadi hasil dari serutanmu itu bisa maksimal mas ya, kayak gitu. Terus landasannya sudah pakai baja HSS juga mas. Jadi pangkonnya ini awet mas ya, nggak sekedar awet, sangat awet. Karena baja HSS itu sendiri sudah cukup susah untuk digerinda. Tetap bisa digerinda, cuman lebih keras daripada baja pir biasa itu, kayak gitu mas. Oke, landasannya untuk bearing tindisnya ini sudah pakai
baja HSS. Oke, gitu Mas ya. Oke, terus untuk pangkon pisaunya Mas. Pangkon pisaunya itu pakai 2 baut dari atas. Ini fungsinya 2 baut ini untuk menggeser pisau ini keluar dan ke dalam. Jadi pisaunya ini fleksibel, dudukannya bisa naik turun menggunakan kunci 14 ini, atas dan bawah. Terus menggunakan baut 12 untuk yang megang dudukan pisaunya untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Jadi hasil serutanmu bisa presisi terus Mas, karena pisau ini dibuat dengan cara manual sehingga lubangnya itu nggak selalu sejajar presisi sama dengan pisau yang lainnya. Setiap ganti pisau kemungkinan nggak bisa presisi karena buatan tangan biasa juga Mas. Jadi makanya diperlukan pangkon yang bisa fleksibel, bukan pangkon mati. Kalau pangkon mati sampahmu nanti ke dalam sana Mas, jadi mengganggu sampah yang keluar. Jadi sampah sudah keluar tapi tidak mau jatuh, itu penyebabnya Mas. Kenapa mesinmu nggak presisi di situ, karena kemungkinan sini belum disetting atau memang nggak ada ininya Mas. Jadi di sini kita pakai proses bubut Mas, pembuatannya di milling. Jadi bukan nako yang dipotong-potong terus disambung kanan kiri dikasih lubang tengah kayak gitu, bukan. Jadi ini murni bahannya kita sepil juga bahannya. Yang ini 6 mili, yang ini 8 mili, sedangkan yang ini dudukannya di bodinya 10 mili, terus yang di bawah ini 10 mili, terus di bawahnya lagi itu 10 mili, ini double Mas, jadi 2 cm totalnya ini. Jadi sudah sangat kuat sekali. Jadi ini lewat proses milling yang dibubut milling gitulah Mas bahasanya. Jadi dibuat jalur, jadi nggak ada proses selah sehingga sangat kuat Mas ya. Kayak gitu. Jadi pangkonnya nih fleksibel, bisa keluar dan ke dalam untuk mengepreskan hasil iratan yang paling ujung sendiri Mas. Jadi kayak gitu fungsinya. Pangkonmu harus ada ininya Mas, supaya bisa presisi untuk penyetelannya, karena pisaunya itu enggak selalu sama pembuatan lubangnya kayak gitu. Dan satu lagi Mas, masih di jalur yang sama Mas. Oke, 1 jengkal jalurnya Mas, 21 cm. Nah, langsung proses pendek Mas ya. Sate ayam kambing, buat yang paham aja nih, saya taruh di atasnya roll. Nah, yang belum paham minggir dulu. Oke, sudah disepil sedetail ini Mas, jadi jangan ragu lagi sudah. Untuk pengelasannya oke Mas, kita buka juga. Untuk pengelasannya kita lakukan dengan cara las full tanpa dempul sedikit pun Mas. Oke, tanpa dempul sedikit pun, las full, tidak digerinda, jadi cuma dihilangkan taiknya aja. Jadi mesinnya jangan halus sepol Mas, semua demi kekuatan Mas, jangka panjangnya sampean untuk produksi gitu Mas. Oke Mas, las full Mas ya. Pesto penak Oke Mas. Untuk dari segi estetika insya Allah sudah dapat ya Mas ya. Jadi mesinnya padat, tidak banyak ruang terbuang, nggak dibilang kecil ya enggak juga. Kalau kecil kayak gini Mas ya, kecil ini karena tipenya memang super mini. Cuman pengelasannya sama Mas, kita lakukan dengan las full, walaupun harganya rendah, cuman pengelasan juga tetap las full tanpa dempul karena kualitas tetap yang utama masih. Nah, oke. Ini punyanya Mas Lando nih, Kalsel. Yang ini Rajang Singkong punyanya Ibu Herna Semarang. Ini punyanya Mas Budi, Masaan Budianto, semua ini 3 unitnya. Insya Allah Senin Mas nanti sama Ibu Erna berangkat ya. Oke, untuk yang ini yang harga 10,5 ini kayak gitu tadi sudah kita spill satu-satu. Untuk dinamonya 1,5 HP Mas. Untuk estetikanya sudah saya perlihatkan ya. Insya Allah padat mesinnya, nggak banyak ruangan terbuang. Untuk beratnya sendiri itu 80 kilo biasanya kita kirim. Terus untuk pemesan itu hampir 75%
luar provinsi semua. Contohnya seperti ini dan seperti ini. Oke, saya dari Samarinda Mas, Kalimantan Timur. Kadang ada teman-teman yang WA tanya dari mana, Samarinda Mas, Kalimantan Timur. Jadi pemesan itu kebanyakan luar provinsi. Jadi jangan ragu Mas, karena sekarang sudah zamannya ekspedisi. Kayak gini ini kebetulan pengerjaan juga masih 70% Mas IGD Sugantara Bali untuk produksi sate lilit. Yang ini Mas Alfian dari Maros, Sulawesi Selatan. Oke, masih pengerjaan sesuai antrian Mas. Spare part juga ready, monggo buat teman-teman yang membutuhkan langsung kontak saja. Untuk roll bahannya keras Mas, jadi khusus untuk keluar 4 usahakan pakai roll hitam yang keras. Oke, untuk sprocket gear boleh, dinamo, gearbox, bearing. Ini polesnya juga yang mini, yang terbaru ya, jadi bongkar pasangnya lebih mudah. Untuk yang ini tinggal angkat sekat, geser selisih 1 cm setiap sekatnya Mas. Speknya masih sama, 1/4 HP juga ini. Oke, kita kembali ke sini lah. Oke, kayak gitu tadi. Yang 10,5 ini tadi dinamonya itu 1,5 HP, asnya kombinasi 1 in, speknya komponen dari bahannya seperti itu juga. Untuk yang harga 11 itu sama Mas, komponen purchase sama. Cuman asnya 1 in total semua atas bawah. Terus dinamonya 2 HP Mas. 1,5 HP itu 1100 watt. Jadi kilometernya membutuhkan 1300 watt. Sedangkan untuk yang 2 HP 1500 watt Mas. Kilometernya nanti itu naiknya di 2200 watt. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur nuwun. Bambu dibelah 2. Cukup dibelah 2 saja, kalau ukurannya besar, kalau ukurannya kecil baru dibelah 3. Ini sisa percobaan kemarin Mas. Oke. Tempelkan dinding, dorong maju. Hasilnya keluar 4 lembar. Ketebalan tergantung pisau irat yang kita setel. Oke Mas. Ini HT paling atas. Nanti kita coba serut. Oke. Tidak perlu ditangkap ini supaya nggak berhamburan saja Mas. Tinggal sedikit, agak hati-hati. Yang seperti ini jangan dibuang ya, nanti dimasukkan miring saja, tidak masalah. Nanti masih bisa keluar 2-3 lidi. Pindah sebelah untuk serutnya. Ini harusnya kita sortir dulu untuk membedakan mana yang hasil yang tidak bisa diserut karena ketebalannya yang tidak mumpuni. Oke, ini tadi kita jeda sedikit videonya karena proses sortir ya. Ini HT Mas, HT masih keadaan tebal. Nomor 4, iratan nomor 4. Tempelkan dinding, dorong maju. Sampahnya langsung terbang. Hasilnya lingkar full. Fokuskan, kelihatan belakangnya. Oke. Oke, ini kita percepat sedikit. Harusnya di sini tadi selesai proses sortir, dipastikan kondisinya setengah kering untuk memperlancar proses diserutnya. Oke. Sampahnya langsung terbang. Untuk standnya sudah sesuai dengan bangkunya Mas ya, jadi tingginya sudah sesuai. cm. Apakah bisa dikatakan pesaing seliter? Tergantung penggunanya Mas. Hatinya lagi masih bulat sempurna. Oke. Fungsinya pair stabilizer Mas. Perhatikan, dia main Mas. Dia berfungsi mengepres bambu atau iratan ke bagian dalam, sehingga pisau nomor 1 bagian dalam hasilnya selalu lingkar sempurna. Oke, kita percepat lagi. Empat lidi bulat Santosa Jaya Teknik. Matur nuwun.